program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Palembang sore ini pendengar ditemani sama Tata Edin hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk Rabu 20 Mei 2026. Dan pastinya pendengar saat lagi kami akan hadirkan Indonesia Cerdas untuk Anda. Segera Anda ikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Indonesia Cerdas kami hadirkan untuk Anda. Jadi pendengar di sore hari ini ya, senang sekali Indonesia Cerdas hadir kembali, menyapa Anda kembali, bertepatan juga dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Ini sebagai pengingat betapa pentingnya semangat persatuan dan juga kemajuan bangsa. Nah, pendengar, kalau dulu kebangkitan nasional itu kan dimulai dari kesadaran untuk maju bersama. Hari ini pendidikan juga menjadi salah satu jalan penting untuk mengubah masa depan. Dan sore hari ini kita akan membahasnya mengenai sekolah mengubah garis kemiskinan menjadi garis masa depan. Jadi Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090, atau Anda bisa menyaksikan langsung siaran ini melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu pendengar sudah hadir di studio Pro 1 Palembang untuk berbincang-bincang bersama kita di sore hari ini mengenai sekolah mengubah garis kemiskinan menjadi garis masa depan. Ada Dr. Insinyur Mukhtaruddin Muhsiri MP. Beliau ini adalah pengamat pendidikan, terus juga direktur dari program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ketua Majelis Pengurus Daerah Orda Ijmi ya, Kota Palembang, serta koordinator Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Tata, selamat sore, bertemu kembali di Indonesia Cerdas, luar biasa. Semoga permisa Pro 1 RI Palembang juga demikian. Iya, walaupun tadi perjalanan ke sini itu sudah diguyur hujan ya. Luar biasa derasnya. Ya Pak. Derasnya, tapi tidak menyurutkan semangat kita ya. Insya Allah. Tepat di Hari Kebangkitan Nasional. Iya. Nah ini karena udah sesuai sama program kita Indonesia Cerdas, kita harapkan memang apa yang kita sampaikan itu selalu mencerdaskan, menjadikan pendengar semakin cerdas ya, pemirsa RRI juga semakin cerdas begitu ya. Oke Pak Mukhtar, terkait dengan apa yang mau kita bahas di sore hari ini ya, saya mau tanyakan dulu nih, karena temanya menarik nih ya, sekolah mengubah garis kemiskinan menjadi garis masa depan gitu. Nah, kalau bicara pendidikan, sebenarnya Pak, sekolah itu paling besar mengubah apanya dulu nih dalam hidup seseorang? Karena kalau cuma sekadar membaca dan mendengarkan judul yang kita tawarkan begitu ya, ada juga beberapa yang kayaknya ada pesimisnya gitu kan ya. Walaupun memang banyak yang optimisnya gitu kan ya. Oke, silakan Pak. Sebenarnya prinsip sekolah itu adalah mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu adalah menghilangkan ketidaktahuan menjadi tahu. Tidak punya ilmu jadi memiliki ilmu. Jadi memang sekolah itu adalah jalan
jalan yang niscaya atau yang harus ditempuh untuk mengubah masa depan sebuah generasi. Pada dasarnya dengan prinsip itu memang sekolah akan mengubah garis kekinian menjadi garis masa depan yang maknanya lebih cerah, lebih berharapan, lebih menjanjikan begitu. Tetapi kemudian saya kira sekolah diembel-embeli dengan garis kemiskinan itu adalah memang banyak sekali sekolah-sekolah yang berjalan dengan apa adanya. Memang banyak sekolah yang misalnya gurunya itu memiliki honor masih 300.000 hari ini. Hari ini guru di suatu unit pelaksana atau satuan sekolah itu gajinya ternyata sebagai honorer itu 300.000. Meskipun diskursus mungkin DPR tersinggung karena ada anggota dari salah satu pejabat di negeri ini mengusulkan agar guru gajinya besar, lalu sudah guru-guru yang honor itu dilarang untuk mengajar, mungkin supaya tidak menjadi beban. Padahal sesungguhnya mereka diperlukan dan mereka banyak mengabdi karena mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tapi itu kok persoalan lain begitu. Tapi maksud saya bahwa memang sekolah itu adalah garis niscaya atau titik awal yang memang harus ditempuh untuk mengubah masa depan sebuah generasi. Tapi kemudian menjadi perspektif lagi ketika dikaitkan dengan program Pak Presiden, yaitu MBG, yaitu program makan bergizi gratis begitu. Meskipun awalnya ini adalah sebuah program untuk mengentaskan stunting di seluruh Nusantara, gerakan nasional ini statusnya. Tapi kemudian dikaitkan dengan sekolah, kemudian menjadi program nasional, dilakukan secara masif, maka di samping generasi sekolah, maksudnya level generasi yang sekolah, yaitu pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, begitu, yang selama ini hanya sekolah untuk mengubah pola pikir dan pemikirannya, menghilangkan ketidaktahuan menjadi tahu, menghilangkan kebodohan menjadi pintar begitu, tetapi kurang didukung dengan apa yang disebut dengan asupan gizi. Maka kemudian masih banyak generasi kita ya SMP tamat, SMA tamat, tetapi kemudian intelektualitasnya itu kurang meningkat secara signifikan karena basicnya yaitu otak itu sebagai motornya kita berpendidikan atau berproses pembelajaran begitu, itu menjadi kurang optimal dalam mendukung proses pembelajaran itu. Dikaitkan dengan program pengentasan stunting, maka sesungguhnya pemerintah Pak Presiden Prabowo dalam hal ini sedang berusaha untuk meningkatkan tingkat gizi nasional generasi muda. Nah, dengan gizinya diberi asupan yang mencukupi, memadai, kemudian proses pembelajarannya juga diurusi, dijamin, ada gerakan sekolah Garuda, ada sekolah unggulan dan sebagainya, maka memang saya sangat yakin selama ini pendidikan itu mengubah masa depannya orang-orang yang berpunya, orang-orang yang maksudnya punya harta begitu. Sekarang masyarakat atau warga negara miskin pun juga punya peluang yang sama dengan orang yang kaya itu. Karena yang paling pokok dari kekayaan itu untuk memenuhi kebutuhan gizinya, dan itu ditanggung sekarang atau diambil perannya atau bebannya oleh pemerintah, sehingga masyarakat miskin dan masyarakat kaya sama-sama kebutuhan gizinya tercukupi. Paling tidak itu ruh dari gerakan makan bergizi gratis itu. Begitu Mbak Tata. Ya, tapi bagaimana kalau menurut Pak Mukhtaruddin sendiri ya, masih banyak nih orang yang menganggap sekolah itu hanya soal ijazah. Nah, apakah ya kita berbicara karena kan ini ya balik lagi ke individunya masing-masing gitu ya Pak ya. Ini bagaimana nih menurut Bapak sendiri? Oleh karena itu pemerintah mengadakan lembaga yang namanya tuh Badan Standarisasi Pendidikan. Itulah sebuah lembaga yang menjamin bahwa proses pendidikan itu tidak sekadar mendapatkan ijazah. Bahwa kemudian ada oknum-oknum, ada oknum personal dan oknum lembaga. Ada sekolah tertentu, ada orang-orang tertentu di sekolah tersebut yang penting bisa mengeluarkan ijazah. Ya itu mungkin saja kita masih dapatkan. Tetapi secara umum sekarang ada yang namanya lembaga penjamin pendidikan.
nasional gitu, sehingga memang tidak boleh sekedar misalnya sekolah asal masuk begitu kan, sekolah asal diberi tugas oleh guru lalu ditinggalkan, itu tidak bisa lagi seperti itu. Di dalamnya ada penilik, ada pengawas sekolah, ada dinas yang terkait di atasnya lagi lebih memberikan peran untuk pengawasan dan peningkatan kualitas. Dan itu sangat didorong oleh pemerintah agar sekolah-sekolah itu meningkatkan kualitasnya, tidak sekedar bisa mengeluarkan ijazah. Bahkan terkait dengan administrasi sekarang sangat ketat. Dari awal siswa itu punya nomor induk. Yang nomor itu orang induk terdaftar. Tidak bisa tiba-tiba dia tidak pernah sekolah di kelas 5 muncul jadi kelas 5 tambahan gitu lalu bisa ujian SD nanti bisa, tidak bisa itu. Apalagi hal yang sama juga di pendidikan dasar SMP atau menengah di SMA, itu tidak bisa ujuk-ujuk seseorang peserta didik usia didik masuk SMA kelas 2 tidak pernah punya sejarah sebelumnya dari mana asal muasalnya lalu dapat nomor, itu tidak akan dapat nomor dari pemerintah. Dalam ini adalah Dikbud gitu kan. Iya. Oleh karena itu saya kira dengan adanya standar mutu yang diberlakukan dengan begitu ketat, diawasi oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat, dalam ini mungkin yayasan-yayasan yang concern di bidang itu, maka proses pendidikan kita akan semakin baik ke depannya. Oke. Nah, Pak Mukhtaruddin ya, sejauh pengalaman Bapak kan udah lama banget nih ya di dunia pendidikan ini ya. Nah, dalam pengalaman Bapak melihat dunia pendidikan, tantangan terbesar anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bisa terus sekolah ini biasanya apa nih, Pak? Biasanya kalau misalnya yang di-up kan finansial gitu ya Pak ya. Ya. Yang lainnya mungkin Pak? Ya, sekarang memang menjadi kendala utamanya tetap pada finansial, karena memang pendidikan yang bermutu tinggi, yang berkualitas itu harganya mahal, dan itu memang tidak bisa semua warga negara atau warga masyarakat kita mampu memperoleh atau menempati dan mendapatkan pendidikan-pendidikan yang berkualitas itu. Kita tidak sudah menyebut nama gitu kan, tetapi memang di unit-unit pelaksana pendidikan yang dari pemerintah ataupun yang peran serta masyarakat gitu kan, di antaranya Muhammadiyah, ada PGRI, ada metodis kalau di yang agama lain misalnya gitu kan. Itu kan kita akui akan ada yang mahal, yang berkualitas, tetapi yang kualitas itu mahal. Nah, ketika mahal tidak semua masyarakat bisa bisa masuk dan mengikuti pembelajaran di sekolah atau di unit satuan pendidikan tersebut. Tetapi sekarang dengan pemerintah menerbitkan sebuah program, misalnya sekolah Garuda, sekolah rakyat, itu ada sebuah upaya bahwa sekolah ini murah, gratis, tetapi standar mutunya sama dengan yang bagus-bagus itu. Dan itulah sebuah jalan pintas untuk membedah bahwa masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi itu ditampung, diakomodir oleh pemerintah dalam sebuah program sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Kemudian mendukung tentang yang saya sebutkan di awal tadi, asupan gizi sekarang diberikan makan bergizi gratis. Jadi dua kendala secara ekonomi dan secara asupan gizi, kebutuhan pangan itu oleh pemerintah semuanya sekarang di cover. Sehingga saya sangat yakin dengan program ini, jika programnya benar dilaksanakannya. Ini kan sekarang orang mulai mengkritisinya bagaimana pola pelaksanaan makan bergizi gratis itu, gitu kan. Tetapi terlepas dari diskursus itu, dengan ditanggungnya dua hal terkait dengan biaya sekolah dan kemudian kebutuhan gizi peserta didik, dua hal ini ditanggung oleh pemerintah. Ini saya kira sebuah program yang sangat pintas untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Seperti itu. Tapi kenyataannya ya Pak ya, kadang ada juga nih anak yang pintar ya, tapi memang keadaan ekonomi membuatnya mimpi dia itu terbatas gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana pendidikan kita ini bisa tetap memberikan harapan untuk mereka gitu Pak? Iya, tadi kalau persoalannya katakan anak yang berasal di keluarga kurang mampu secara ekonomi, lalu dia punya EQ dan terbukti prestasi akademiknya bagus, dia juara misalnya juara kelas, juara umum di tahun angkatannya gitu. Lalu dia tidak bisa memberikan panjang, itu ada sekolah Garuda.
dan sekolah rakyat itu. Ya. Sekolah Garuda itu adalah sekolah yang dibuat kualitasnya standar baik, tetapi dia melanjutkan sekolah-sekolah yang sudah ada. Kalau sekolah rakyat itu memang dari bangun betul gitu. Jadi membangun ini sekolah rakyat di Sumsel didirikan 1, 2, 3. Ini dari bangunan, standar mebeler dan persyaratan kebutuhan laboratorium pendidikan dan peraga pendidikan, mata pelajaran itu semuanya dialakan dari baru itu untuk menampung anak-anak yang secara ekonomi kurang mampu tapi punya kemampuan juga secara akademik atau secara pembelajaran gitu. Bahkan gitu. ada asramanya juga ya, ada Pak ya? Ada asramanya juga gitu. Jadi luar biasa memang upaya pemerintah hari ini. Tinggal kita memang ikut harus mengawal dan ya memantau, mengawasi maksudnya bukan celudikan istilah bahasa kita tuh, tetapi memang untuk memang benar-benar konsisten upaya-upaya meningkatkan kualitas itu kita sama-sama kawal gitu maksudnya. Oke. Tapi nih Pak, kalau Bapak sendiri nih Pak, perbedaan pendidikan zaman dulu dengan sekarang itu dalam membentuk karakter anak tuh apa Pak? Ada tidak? Ya kemudian kalau dibandingkan dengan zaman kami begitu kan, memang saya kira kita itu yang kurang itu adalah adab gitu. Kalau Islam mungkin pendidikan budi pekerti. Nah ini memang perlu ditingkatkan lagi. Makanya kemudian muncullah sekolah-sekolah berbasis keagamaan, baik di kalangan Islam maupun juga misalnya Nasrani, Kristen, itu ada sekolah-sekolah berbasis keagamaan itu di sana memang menanamkan nilai-nilai peradaban itu lebih dikedepankan. Karena pada dasarnya terkait dengan itu memang kita harus beradab dulu baru berilmu. Berilmu kalau tidak beradab dia tidak bernilai di mata masyarakat gitu. Jadi kedua-duanya penting tapi adab itu lebih penting lagi. Sehingga memang kemudian harus jalan dua-duanya gitu. Nah, saya sering melihat gitu, menyaksikan bahwa memang anak-anak yang pintar-pintar hari ini gitu secara unggah-ungguh istilahnya gitu, secara budi pekerti gitu masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Dan itu peran keluarga dan serta orang tua itu luar biasa ikut membantu sekolah untuk meningkatkan pendidikan keadaban dan juga kebudi pekertian anak-anak didik itu. Apa faktor yang mengubah itu Pak? Jadi kalau misalkan saat ini mungkin bisa dibilang tadi adabnya ya Pak ya. Sebenarnya faktor apa gitu? Apakah memang sekolah hari ini sudah cukup menjadi tempat membangun mental anak-anak tersebut ya? Adab anak-anak tersebut atau ini balik lagi ke pribadi masing-masingnya gitu Pak? Ini kalau dalam pandangan saya yang menjadi faktor penentu atau faktor penghambat kalau itu kita ingin membangun keadaban itu adalah anak-anak ini lebih banyak waktunya belajar di luar pendidikan formal dan pendidikan keagamaan. Ya tentu belajar dari HP terutama gitu. Jadi saya membaca sebuah artikel gitu, negara-negara yang memproduksi HP itu dia punya peraturan bahwa anak itu sampai dia tamat SMP baru boleh pegang HP. Nah kita nih di Indonesia, di tetangga kiri kanan kita, orang tua nih bangga anaknya masih bayi sudah bisa pegang HP gitu. Soalnya itu sebuah prestasi gitu. Padahal maaf ngomong itu adalah sebuah racun yang luar biasa itu. Jadi itu termasuk menghambat ketika kita ingin membangun keadaban anak-anak didik kita atau anak-anak kita di rumah kita begitu kan. Sehingga kemudian bisa kita bayangkan sekolah kan hanya secara formal paling masuk jam 7 sampai jam 12. Itu berarti 5 jam. Sisanya itu kadang-kadang menjelang tidur, bangun tidur, mau tidur, tergeliat dari tidur langsung lihat HP gitu. Nah itu tanpa disadari HP itu menjadi guru, menjadi pendidik bahkan gitu kan bagi para anak-anak didik itu. Sehingga ini menyaingi proses pendidikan yang dilakukan secara formal di sekolah, menyaingi yang pendidikan dilakukan oleh orang tua atau oleh ustadz-ustadzah di tempat-tempat penanaman ilmu-ilmu keadaban itu dan budi pekerti itu. Begitu Mbak Tata. Oke, baiklah. Nah, mendengar sebelum kami lanjutkan kembali, kami informasikan ya bahwa saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita masih berbincang-bincang ya bersama Dr. Insinyur Mukhtaruddin Muhsir MP, pengamat pendidikan Sumsel, Direktur PPS Universitas Muhammadiyah Palembang, Ketua Majelis Pengurus Daerah Orda Ijmi Kota Palembang dan juga Koordinator Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Sumsel. Masih di Indonesia Cerdas, masih berbincang-bincang mengenai sekolah mengubah garis kemiskinan menjadi garis masa depan.
Mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh, dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94. Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan. Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik Mbak ya. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Masih bersama Anda, Indonesia Cerdas. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Indonesia Cerdas, masih berbincang-bincang mengenai sekolah mengubah garis kemiskinan. Masih bersama narasumber kita, Dr. Insinyur Mukhtaruddin Musir MP, pengamat pendidikan Sumsel, Direktur PPS Universitas Muhammadiyah Palembang, Ketua Majelis Pengurus Daerah Orda Ijmi Kota Palembang, dan Koordinator Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Sumatera Selatan ya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya Pak Mukhtaruddin. Jadi ini sebelum saya bertanya, ini ada pertanyaan langsung di live chatnya akun YouTube RRI Pro 1 Palembang @Gea-Widianti. Sore Pak, saya baru tanya nih ya, pendidikan karakter pentingkah untuk memutus rantai kemiskinan atau cukup fokus di nilai akademik saja? Kalau iya, pendidikan karakter seperti apa Pak yang sebenarnya dibutuhkan anak Indonesia? Silakan dijawab. Iya, pendidikan karakter salah satu terobosan bahwa kita ingin membangun generasi yang berkarakter. Dan karakter kita jelas, orang Indonesia itu dikenal dengan keramah tamahan, dengan kejujurannya, dengan mudah membantu orang lain gitu. Jadi karakter yang diinginkan adalah dia cerdas secara akademik, tetapi kemudian unggul secara akhlak dan integritas diri gitu. Itu orang yang jujur, bisa dipercaya gitu. Kemudian amanah gitu. Nah, itulah karakter yang dikehendaki dalam pendidikan karakter itu. Sehingga memang sekali lagi pendidikan karakter itu sangat penting. Sebenarnya pendidikan karakter itu salah satu identitas lain yang ingin menjadi terobosan dalam proses pendidikan kita. Dalam arti bahwa dia memadukan antara nilai-nilai keagamaan, nilai kearifan lokal, dan dengan nilai core value dari pendidikan itu sendiri, yaitu yang dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pinter gitu. Jadi maunya generasi yang pinter tetapi berintegritas, dan integritasnya itu adalah tadi nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kearifan lokal itu. Amanah, jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab gitu. Seperti itu. Jadi ini pertanyaan yang sebetulnya
Saya kira yang bertanya nih mungkin jangan-jangan dia sudah melaksanakan pendidikan itu, ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi supaya semakin mantap gitu barangkali begitu Mbak Tata. Iya. Nah, Pak Muhtarudin, adakah yang Bapak temukan gitu ya, mungkin ini juga bisa menjadi motivasi pendengar dan juga pemirsa RRI ya, pernah menemukan sosok siswa yang benar-benar mengubah hidup keluarganya lewat pendidikan? Ini real ya Pak ya. Kalau kita kan kalau ketemu langsung jarang ya Pak, apalagi kita yang mungkin ya tidak begitu dekat dengan dunia akademis gitu ya Pak ya. Silakan Pak. Ya kalau saya karena memang bergelut di pendidikan dasar menengah Muhammadiyah, ya tentu saya mengambil contoh-contoh di Muhammadiyah itu banyak ditemukan Mbak Tata. Jadi kita kan punya SD unggulan di Sapen gitu kan. Kita di Palembang juga punya sekolah yang bagus, sekolah dasar itu. Misalnya di Balida itu SD Muhammadiyah 6 dan SD Muhammadiyah 14 begitu kan. Itu kan kita orang lain sudah pada tutup, orang lain belum penerimaan, kita sudah tutup gitu. Saking peminatnya sangat banyak begitu ngantri. Hal yang sama misalnya di Sapen itu 30 tahun ke depan tuh sudah ada yang ngantri gitu. Sehingga apa maksudnya? Saya ingin mengatakan bahwa dengan sekolah yang memang diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab, dengan membangun mutu yang terus-menerus, tidak pernah berhenti untuk meningkatkan mutu gitu. Memang itu menjadi sebuah bekal untuk mengubah kehidupan masyarakat atau generasi di mana yang hari ini mungkin dia pada level orang yang tidak mampu, orang tuanya secara ekonomi, lalu karena dia kemudian sekolahnya bagus, diterima di SMP bagus, SMA negeri bagus, kemudian dia diterima di UGM, atau maksudnya saya sebutkan itu adalah kampus-kampus unggulan kita gitu, mungkin UGM, mungkin ITS, mungkin ITB, mungkin UI begitu. Dari situ dia, dan itu pernah kita saksikan di beberapa siaran televisi tentang prestasi mahasiswa yang memang dari dulunya itu adalah orang yang dia ngaku dari keluarga yang sangat mampu secara ekonomi begitu. Nah, tapi karena dia memang mendedikasikan belajarnya dengan penuh tanggung jawab, kerja keras untuk mengukir prestasi-prestasi, dia kadang-kadang bercerita membedakan diri dengan teman-teman yang dia main HP, main kafe, dia tidak untuk belajar dia merasa, tapi dia tidak harus, dia bilang saya tidak harus, teman-teman harus juga seperti saya, mungkin punya pola lain begitu. Nah, artinya dia ingin mengatakan bahwa yang penting belajar keras gitu, dan kemudian sekolahnya di tempat yang bermutu, dia akan bisa mengubah, dan itu memang mengubah jalan hidupnya. Ada juga misalnya, maaf ngomong, bukan sama memandang dengan sebuah profesi, ada seorang yang orang tuanya itu adalah tukang becak gitu. Jadi kan berarti langsung bisa kita stigmatisasi bahwa secara ekonomi pasti keluarga tidak mampu atau kurang mampu, tapi dia bisa kuliah sampai di perguruan tinggi yang bagus gitu, yang unggul gitu. Begitu selesai dia bahkan disuruh lanjut studi lanjut S2 di luar negeri, pulangnya kembali menjadi dosen di lembaga itu. Itu bisa kita lihat di beberapa jejak digital dan juga di media-media koran atau majalah tentang hal itu. Banyak sekali contoh-contoh bahwa memang pendidikan itu bisa mengubah dari anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, lalu dia kemudian sampai jenjang perguruan tinggi dan dia menjadi orang yang secara ini memiliki pekerjaan yang bagus, secara pendapatan dia memiliki gaji yang bagus juga karena memang pekerjaannya bagus. Itu menjadi orang yang level sudah menengah rata-rata ke atas seperti itu. Memang bisa banyak ditemui itu Mbak Tata. Oke. Tapi kalau Bapak sendiri Pak mengingat perjuangan orang tua dulu misalnya ya, yang menyekolahkan anaknya ya, apa yang paling menyentuh nih bagi Bapak? Bagi saya ya sama sebetulnya, bahwa karena saya kan juga berasal dari dusun nih, dari dusun kecil di Jawa Tengah bagian barat gitu kan, lalu kemudian hari ini bisa seperti ini begitu kan, punya pendidikan S3 gitu. Saya S1 dari Universitas Palembang, Mbak Tata, S2 dari UGM, S3 dari Unsri. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah saya duga dan saya rencanakan sebelumnya. Itu memang murni kehendak Allah, kita menjalani saja. Artinya memang perjuangan keras bisa kita lakukan melalui pendidikan. Begitu Mbak Tata. Oke, berarti ini cerita-cerita seperti ini ya bukan cuma cerita motivasi
belaka ya pendengar ya. Iya. Jadi memang faktual. gitu kan ya, dan faktual inilah yang mungkin bisa menimbulkan semangat ya untuk kita semua. Nah, kalau kita berbicara soal hari ini kan tepat banget nih di Hari Kebangkitan Nasional gitu ya Pak Mukhtaruddin ya. Nah, apakah semangat kebangkitan nasional hari ini memang benar-benar bisa dimulai dari ruang kelas dan juga pendidikan Pak? Iya. Bukan hanya cuman sekedar seremoni gitu ya Pak ya, cuman sekedar kita harus memperingati gitu kan ya. Ya, silakan. Pertama, saya sangat setuju bahwa pendidikan atau sekolah itu adalah jalan yang paling realistis untuk mengubah masa depan sebuah generasi. Itulah yang kemudian dipilih oleh tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantoro, oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, dan oleh tokoh-tokoh yang lainnya gitu. Memang untuk melawan penjajahan ketika itu kan level-levelnya begitu. Kita lepas dulu dari penjajahan. Caranya bagaimana? Buat rakyat menjadi pinter. Rakyat menjadi pinter itu adalah disekolahkan atau diedukasi. Jadi para tokoh tuh datang ke komunitas-komunitas diajarkan tentang pendidikan. Ya waktu itu mungkin tentang pendidikan, tentang keadaban tadi, tentang akhlak, tentang perilaku begitu. Tapi di dalam pelajaran tentang akhlak itu ada sebuah misi penting yang disampaikan bahwa semua manusia pada dasarnya sama derajatnya. Maksudnya orang Indonesia, orang Jawa, orang Sumatera itu sama dengan orang Belanda. Tidak boleh orang Belanda itu kemudian orang Inggris menjajah kita. Nah gitu. Sebenarnya terselubung dalam pendidikan itu ada penggugatan kepada situasi ketika itu yang statutanya adalah ingin tetap dalam proses penjajahan. Nah, kemudian setelah lewat dari situ, ayo kita belajar, kita sekolah, kita pendidikan yang lebih baik supaya mengubah hidup gitu. Awalnya untuk melawan penjajahan, untuk mengubah hidup juga sebetulnya dari hidup yang terjajah menjadi hidup yang merdeka dan kita mandiri begitu. Nah, ketika sudah merdeka, maka kemudian pendidikan harus ditingkatkan untuk menguasai ilmu dan teknologi. Hari ini mungkin kalau kita misalnya membaca atau melihat YouTube itu kita bangga bahwa kereta api kita misalnya itu sudah dibeli oleh Bangladesh, diberi oleh Filipina, dipesan juga oleh orang-orang dari negara Afrika begitu. Itu ada sebuah sarana yang memerlukan ilmu dan teknologi high tech gitu, teknologi tingkat tinggi, dan ternyata kita mampu gitu. Jadi sekarang teknologi apa lagi yang bisa kita kuasai, lalu kita juga menghasilkan sebuah produk teknologi tinggi gitu, yang itu untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kita di hadapan sesama bangsa di dunia begitu. Jadi pendidikan hari ini adalah untuk mewujudkan penguasaan teknologi dan ilmu yang tingkat tinggi sekarang saatnya begitu. Dan itu terbukti banyak orang-orang ahli orang Indonesia yang tersebar di berbagai negara ternyata dari Indonesia. Kayak Pak Habibie dulu kan beliau hebatnya di Jerman, baru dipulang tarik ke Indonesia kan seperti itu. Sekarang banyak yang lainnya sebenarnya Mbak Tata. Itu adalah hasil dari proses pendidikan yang memang serius berjuang untuk meningkatkan kemampuan diri dan penguasaan ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Begitu Mbak Tata. Tapi kan tadi udah nyinggung-nyinggung soal teknologi gitu ya Pak ya. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial sekarang ya Pak, sebenarnya apa yang paling Bapak khawatirkan hilang dari dunia pendidikan kita? Iya, yang paling kita khawatirkan itu adalah karakter tadi. Karakter asli bangsa Indonesia. Yang pertama adalah karakter religiusitas. Jadi kalau kita datang ke titik-titik ke wilayah negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu hampir bisa disepakati bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang patuh dengan keyakinan agamanya. Nah itu nomor. Ketika hari ini misalnya kita bisa baca gereja-gereja di Eropa, di Amerika tuh kosong gitu. Kenapa? Jadi mereka basis keagamaan tuh sudah dianggap sebagai sesuatu yang sangat pribadi, tidak perlu diatur. Kalau kita ada orang yang asal pasti kita bisa ingatkan gitu. Kalau di negara-negara Eropa, Amerika nggak boleh lagi. Ini itu masalah pribadi, jangan kamu singgung-singgung masalah itu bisa begitu. Nah itu jati diri bangsa kita yang religiusitas. Kedua, kita punya kearifan lokal yang memang pada dasarnya itu bermuara kepada ketuhanan yang Maha Esa gitu. Meskipun mungkin dalam tempat dan model yang berbeda-beda, misalnya keyakinan di Banten, keyakinan di Kalimantan, keyakinan masyarakat di Papua misalnya, atau keyakinan masyarakat juga di Sumatera gitu. Tapi kemudian di sana ada semacam kesepakatan bahwa
ini semua ada yang maha segala-galanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, itu menjadi landasan nilai-nilai orisinalitas dari bangsa Indonesia Nusantara ini. Dan itu yang kalau kita tidak lagi menerima pengetahuan dan ilmu dari generasi yang lebih di atas kita, orang tua kita gitu, para ustadz-ustadzah kita, para pembawa nilai-nilai budi pekerti gitu, maka itu akan menggerus. Dan yang ngurus itu adalah pendidikan dari gadget tadi yang itu merusak generasi kita itu. Oleh karena itu memang saya tuh orang tua tuh ya agak membatasi lah agar pakai HP tuh yang perlu-perlu saja. Karena HP juga banyak manfaatnya, tapi banyak bahayanya. Begitu Mbak Tata. Oke. Nah, saya akan bacakan juga, ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya kita di 0821 7927 9090. Tidak disebutkan namanya, dari 0821 7958 sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter, izin bertanya, menurut Bapak sendiri, apakah kemiskinan di Indonesia hari ini lebih berbahaya daripada kebodohan, atau justru kebodohan yang membuat kemiskinan ini terus diwariskan? Silakan dijawab Pak Muhtarudin. Ini pertanyaannya bagus banget. Silakan Pak. Ini pertanyaan ini bernilai filosofi dan politis ini. Oke, silakan Pak. Ya, menurut saya tetap berbahaya kebodohan gitu. Karena dengan kita bodoh itu, maka ada orang-orang, kelompok orang, baik internal maupun asing yang kemudian membodohi kita. Itu karena kita bodoh. Misalnya nilai kekayaan sumber daya alam Indonesia itu dieksploitasi oleh orang dan kelompok orang tertentu yang kita sendiri sebagai bangsa yang memilikinya, kita tidak mendapatkannya gitu. Ya, sebut saja mungkin kalau misalnya tentang eksploitasi emas di Papua gitu. Sudah dari zaman Pak Soeharto tuh dulu udah kontrak 30 tahun. Masa 30 tahun kita tidak bisa menghasilkan insinyur-insinyur Indonesia yang bisa mengolah dan mengeksploitasi emas untuk kita sendiri begitu misalnya kan. Tapi kita hak eksploitasi tetap diberikan kepada asing begitu. Nah, itu kan contoh dari karena kita bodoh. Maksudnya bodoh pada levelnya masing-masing ya. Ada bodoh yang tidak tahu huruf, maka disebut buta huruf. Tapi sudah bisa baca, ada yang bodoh dia tidak bisa memappingkan persoalan kehidupan dan kebangsaan, itu yang level sekarang kita hadapi itu. Saya kemudian lebih senang kita dapat rente berapa persen lah, berapa rupiah dari triliunan rupiah begitu kan, karena kita sesungguhnya bodoh gitu. Artinya bodoh itu ya orang yang berpikir yang penting aku dapat, orang lain terserah, nggak urusan, itu kan juga bodoh gitu. Pada level itu kita sebut bodoh gitu. Tapi yang sempurna itu adalah ketika kita menjadi pemimpin yang kemudian amanah, dengan amanah itu kita ingin memakmurkan sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Nah, itu baru cerdas begitu. Jadi sudah lepas dari kebodohan. Maka menurut saya kira lebih berbahaya bodoh daripada miskin. Karena orang miskin akan dengan lebih mudah diubah menjadi mandiri dan kemudian menjadi kaya dibandingkan orang bodoh menjadi pintar. Itu perlu sistem dan perlu banyak hal gitu. Kan ada saja orang miskin tiba-tiba karena dia tekun mencari dapat misalnya dapat harta karun, jadi kaya dia. Ujug-ujug. Tapi ilmu pengetahuan tidak bisa gitu. Ada yang namanya misalnya ilham gitu ya. Ilham itu mungkin levelnya para wali dan nabi mungkin ya, tapi tidak bahasan kita, ada ngomonginnya sekedar ini saja membanding. Tapi kalau ilmu maksudnya harus satu-satu dipelajari gitu. Nah, ketika mempelajari berarti butuh step by step, butuh panduan, butuh guru gitu, butuh sistem yang memang established untuk menghasilkan proses pembelajaran itu gitu. Jadi memang curahannya untuk mengatasi kebodohan memang lebih berat dibandingkan curahan untuk mengatasi kemiskinan. Karena kalau masyarakatnya cerdas, kemiskinan akan dengan sendirinya terentaskan. Tapi kalau masyarakat kaya, belum tentu kebodohan itu bisa dientaskan secara seketika karena adanya kekayaan itu. Bahkan bisa jadi orang kaya yang bodoh tuh akan lebih berbahaya nanti gitu. Karena memang tidak mengenyam pengetahuan. Saya begitu, penanya ini luar biasa nih Mbak Tata. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Ibu Irma di Bukit. Pertanyaannya adalah, kita tidak berbicara situasi kondisi ekonomi saat ini, tapi saya mau bertanya langsung kepada narasumber. Narasumber kan ia juga tenaga pendidik dan juga pengamat pendidikan Sumsel. Bagaimana menurut dia sekarang indeks ekonomi, bagaimana situasi dan kondisi pendidikan kita saat ini?
Silakan nih Pak. Iya. Kita beruntung saya kira kalau misalnya kita coba mapping, mungkin pendidikan secara umum kualitas tertingginya itu ada di Pulau Jawa. Tapi setelah Pulau Jawa itu tentu Sumatera gitu. Sumatera, mungkin setelah itu baru ke arah Kalimantan atau mungkin mungkin Sulawesi, Kalimantan, baru ke arah Papua seperti itu. Nah, maknanya adalah kita syukuri kondisi hari ini Sumatera Selatan itu sudah banyak pendidikan-pendidikan yang berkualitas. Gitu. Nah, pendidikan berkualitas ini dikarenakan ada orang-orang yang memang concern dan ingin menghasilkan dan menyajikan layanan pendidikan berkualitas. Kesadaran ini yang sangat penting. Jika tidak ada atau belum ada orang-orang yang punya kesadaran untuk menghasilkan sebuah proses pembelajaran atau pendidikan berkualitas itu, maka masyarakat yang lainnya tambah tertidur dalam ketidakkualitasan. Gitu. Misalnya di Sumatera Selatan ini adanya, saya mengikuti itu beberapa orang itu belajar langsung ke Pulau Jawa. Bahkan kemudian karena seiring kemajuan ada seorang pemilik yayasan itu dia langsung belajar ke luar negeri, misalnya ke Kairo, Mesir gitu, dan pendidikan di sana diadopsi langsung diterapkan di sini gitu. Terutama kalau saya lihat misalnya ya pendidikan sekolah Islam terpadu gitu. Itu adalah sebuah terobosan ingin menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Tapi juga ada orang yang memakai misalnya sekolah Mulia Harapan atau mungkin sekolah Muhammadiyah juga tuh. Karena yang Muhammadiyah punya juga contoh-contoh sekolah yang berkualitas dan bagus gitu kan. Contohnya tadi Muhammadiyah Sapen itu luar biasa itu mutunya gitu kan. Nah, itu oleh orang Sumatera Selatan dibawa di sini supaya di sini diadakan gitu. Dan itu mahal. Kalau kita lihat secara nominal tuh mahal dibandingkan yang lainnya yang selama ini sudah berkecimpung juga di bidang pendidikan itu begitu kan. Nah, tetapi ternyata respon masyarakat juga sangat bagus begitu. Jadi sekolah-sekolah yang mahal itu karena dia menjamin dengan kualitas itu tidak pernah kekurangan peserta didik. Bahkan banyak yang ngantri gitu. Nah, ini saya kira Ibu yang bertanya dari Bukit, menurut saya memang level pendidikan di Sumatera Selatan secara nasional itu termasuk yang sudah bagus begitu. Kalau kita rankingkan Pulau Jawa itu yang pertama, kita bisa nomor 2-nya begitu. Maksudnya Sumatera itu, dan Sumatera Selatan adalah provinsi yang aksesnya paling dekat setelah Lampung begitu. Tapi kan kalau pakai pesawat kan tidak ada lagi batasan gitu. Jadi kan misalnya sekarang ini mau ke Jakarta orang Palembang itu ya 1 jam. Tapi orang Lubuk Linggo karena di sana ada pesawat juga 1 jam juga gitu. Orang Lubuk Linggo itu dan masyarakat sekitarnya itu sudah merasa bersaing dengan Palembang tuh. Maka pendidikan bagus di Lubuk Linggo dan masyarakat juga banyak gitu. Karena dia langsung aksesnya ke Jawa itu. Dan ketika ke Jawa itu mengundang orang-orang yang paham tentang pendidikan, orang yang paham tentang mutu pendidikan, diundang untuk meningkatkan lembaga pendidikannya di Musyawarah dan Lubuk Linggo karena akses yang jarak yang pendek tadi. Nah, ini tentu akan berbeda dengan yang Jambi, yang Bengkulu begitu. Kita Sumatera Selatan relatif lebih bagus. Dan itu juga terlihat. Jadi untuk Kooperatif Wilayah 2 itu untuk perguruan tinggi itu kan termasuk Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau. Itu ada 155 lebih perguruan tinggi. Paling banyak itu ya di Sumatera Selatan gitu, dan paling banyak lagi ada di Palembang. Maknanya apa? Berarti di sini banyak orang yang mampu mengelola pendidikan tinggi dalam ini. Begitu juga pendidikan menengah dan dasar gitu. Jadi kita banyak sekali memiliki pendidikan dasar yang berkualitas tinggi, pendidikan menengah yang berkualitas tinggi gitu, dan juga pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi. Itu Sumatera Selatan itu. Jadi saya kira seperti itu. Memang saya rasakan kalau kondisi hari ini Sumatera Selatan itu sudah secara umum bagus begitu. Tapi memang masih banyak titik-titik tertentu, unit-unit pendidikan yang tertentu yang harus dipantau dan harus dibantu ditingkatkan kembali gitu. Caranya adalah menularkan. Makanya ada forum-forum namanya misalnya majelis perkumpulan perguruan swasta gitu. Nah, itu ada
Dan ini lalu dipantau dan diedukasi serta dibina oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Kota Palembang dan dinas-dinas di kabupaten kota lainnya gitu. Jadi sinergi antara pendidikannya oleh masyarakat dan oleh pemerintah itu sangat baik untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan pembelajaran di Sumatera Selatan. Oke, ini juga ada live chat yang ada di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dari Mbak Pur, sore RRI. Yang pasti selain ilmu agama, mata pelajaran budi pekerti harus diwajibkan lagi, gitu Pak katanya. Iya. Oke, udah sepakat ya dari awal tadi juga udah dijabarkan ya oleh Pak Muhtarudin. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak yang masuk di WA-nya kita di 082179279090 dari Pak Abdurrahman. Selamat sore, saya mau bertanya nih. Pak Muhtarudin, saya mau bertanya nih ya, dengan fenomena yang saat ini lagi tersorot di mana-mana ya. Mana yang salah pada pribadi seseorang, padahal lulusan nggak salah-salah lulusan dari luar negeri ya, tapi terlibat kasus korupsi. Nah, silakan Pak. Oke. Ini jawabannya tuh berat dan luas Ya, sekali. betul, gitu. Pak. Pak Abdurrahman, luar biasa Pak. Ya, ini tapi untuk mengingatkan kita, saya setuju Pak pertanyaan itu. Itulah yang tadi kalau kalau dalam pendidikan agama itu kan kita diajarkan oleh Imam Al-Ghazali gitu. Adab itu harus dikedepankan dari ilmu gitu. Jadi adab dulu. Itulah kemudian ya ilmu saja tidak akan menjadikan seorang menjadi orang yang patuh dan tunduk kepada Tuhan, kepada Allah begitu kan. Tetapi adab itu yang mengajarkan, dan adab itu ya kalau kita kan dikenal dengan pelajaran akhlak gitu, akhlakul karimah begitu. Pelajarannya akhlakul karimah, akhlak yang mulia gitu. Jadi tidak diajarkan akhlak-akhlak yang mumah gitu, tapi karimah. Abdurrahman, menurut saya pasti Bapak lebih banyak referensi dan menjawabnya. Tetapi jawaban saya dikembalikan. Jawaban saya itu memang anak-anak didik kita harus kembali diajarkan tadi yang pertanyaan sebelum Pak Abdurrahman itu gitu. Ya nilai-nilai moral, Budi pekerti ya Pak budi ya. pekerti, nilai-nilai keagamaan. Ya berdasarkan keagamaannya masing-masing lah, karena tidak ada agama yang mengajarkan keburukan begitu kan. Pasti bagaimana kita bisa amanah, bagaimana bisa patuh dan tunduk kepada Sang Pencipta gitu. Kemudian bagaimana kita bisa bermanfaat kepada sesama begitu kan. Nah, nilai-nilai ini yang harus selalu ditanamkan, dan paling penting pendidikan keluarga itu untuk menanamkan nilai ini gitu. Jadi bukan mungkin ya kalau saya itu ya anak-anak sekali-kali gitu diajak tahajud bersama gitu kan, lalu nanti situ mungkin ada tausiah secara ya ringkas saja begitu, tapi dibiasakan gitu. Nah, itu akan menjadi nasihat yang menurut saya akan membangun nilai-nilai keadaban gitu, unggah-ungguh, sopan santun, etika dan moralitas begitu. Tapi di samping itu adalah keteladanan. Kalau kita juga mengajarkan tapi kita tidak bisa menjadi teladan, tidak menjadi contoh, pasti akan menjadi bumerang gitu. Bapak cuman bisa ngomong aja tapi nggak bisa jadi contoh gitu, makanya begitu. Pak guru, Pak Ustadz cuma bisa ngomong aja, nah misalnya itu berbahaya malah. Iya. Bumerang. Anak Begitu kecil aja iya. udah bisa protes ya Pak Iya, ya. Nggak boleh main HP, tapi ibu bapaknya lihat HP terus gitu ya Pak. Ya, Oke. Begitu Pak Abdurrahman. Baik, nah ini sebelum kita akhiri perbincangan kita Pak, apa yang mau Bapak sampaikan untuk menutup persamaan kita di sore hari ini? Apalagi nih misalnya di dialog kita ini juga kebetulan nih ada mungkin ya ada adik-adik yang sedang mengenyam pendidikan gitu ya Pak ya, Iya. tapi dengan keterbatasan ya. Nah, apa juga yang mau Bapak sampaikan? Silakan. Kembali kepada topik bahwa pendidikan itu adalah jalan untuk meretas dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena memang itu adalah sunatullahnya. Tetapi pendidikan yang disertai dengan program pemerintah terkait dengan asupan gizi anak bangsa, sehingga status gizi masyarakat dan warga negara Indonesia itu meningkat gitu kan. Yang tadinya 1 bulan mungkin tidak pernah makan daging, bahkan jadi dalam 1 pekan makan daging, itu akan meningkat status gizinya.
Maka pendidikan yang disertai dengan peningkatan asupan gizi kepada peserta didiknya itu akan lebih menjadi cemerlang bahwa pendidikan itu akan merubah garis kemiskinan menjadi garis masa depan yang semakin gemilang. Sehingga seperti itu, oleh karena itu mari kita kawal di Hari Kebangkitan Nasional ini pendidikan dapat mengubah masa depan yang semakin gemilang. Terima kasih atas perhatiannya para pendengar pemirsa Pro 1 RRI Palembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Insinyur Mukhtaruddin Muhsiri MP, pengamat pendidikan Sumsel, Direktur PPS Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2023 hingga 2027. Selanjutnya juga Ketua Majelis Pengurus Daerah Orda Ijmi Kota Palembang dan Koordinator Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Sumsel. Terima kasih Pak Mukhtaruddin, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Kita bertemu lagi insya Allah ya di episode selanjutnya untuk pembahasan lainnya juga ya Pak ya. Masih dengan misi mencerdaskan bangsa begitu ya Pak ya. Amin, amin. Baik, selamat lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini untuk di Indonesia Cerdas edisi hari ini ya, Rabu 20 Mei 2026. Ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi tidak terasa kebersamaan kita di Indonesia Cerdas sore hari ini sudah di penghujung acara. Banyak sekali pelajaran dan refleksi yang bisa kita ambil hari ini, bahwa pendidikan itu bukan sekedar tentang sekolah, nilai maupun ijazah, tapi tentang harapan, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana juga masa depan ini bisa diubah lewat kesempatan belajar. Jadi tepat di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, semoga semangat untuk terus bangkit dan mencerdaskan kehidupan bangsa juga tidak pernah padam. Dan sekali lagi terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Tetap semangat, terus belajar, dan percaya bahwa pendidikan bisa mengubah masa depan. Selamat sore, saya Tata Edin, masih akan terus menemani Anda di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.